Tadi dibicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita ini perlu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama, siapapun umat manusia itu harus masuk Islam. Jadi harus masuk Islam. Tapi Islam saja tidak cukup. Ya pokoknya Islam dah, nggak cukup begitu. Pakai pokoknya itu nggak cukup. Mengapa? Ya karena Islam ini macam-macam. Setelah masuk di dalam Islam, ternyata Islam itu macam-macam. Karena Islam saja ini tidak cukup, maka bagaimana? Maka harus mengikuti Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, kalau aku sudah meninggal, kata Rasulullah, siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat perbedaan yang banyak. Kalau Rasulullah masih ada perbedaan, kita gampang. Mengapa? Tinggal tanya beliau, ikut yang mana ini? Tapi kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka bagaimana? Rasulullah memberikan rambu-rambu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, jadi ketika terjadi banyak perbedaan pendapat, kita kalau cuma Islam gak cukup. Misalnya ikut semuanya diikuti, akhirnya menjadi gado-gado, gak cukup. Tapi diperintahkan berpegangan dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, golongan yang istiqomah mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya artinya golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah kemudian apa ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Selain karena mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin, ciri-cirinya lagi yang lain yang mana? Ciri-cirinya dalam satu kesempatan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab as-sawadul a'lam, golongan mayoritas. Oh berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ajarannya diikuti mayoritas umat Islam. Ini dalam satu kesempatan. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah ditanya siapa golongan yang selamat, mirip dengan hadis tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Jadi begitu. Nah dari beberapa versi ini, beberapa hadis, satunya sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin, satunya ajaran beliau dan ajaran para sahabat, satunya golongan mayoritas. Maka kata para ulama, golongan yang paling layak, paling sesuai dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah atau golongan ahli hadis. Ahli hadis ini Asy'ariyah Maturidiyah karena mayoritas ahli hadis memang pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena demikian, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang istiqomah mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin, maka amalan apapun, ajaran apapun yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ada di dalam Asy'ariyah Maturidiyah, ini selalu memiliki dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis atau amalan para sahabat. Selalu ada di situ. Karena memang pedomannya ke sana.
Sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin selalu ada. Karena memang pedoman ke sana. Itu masalah apa saja. Nah, karena sekarang ini kita ini mengapa perlu membicarakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena memang yang perlu kita tahu, pertama kita meyakini bahwa golongan Islam yang benar adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu yang juga kita perlu tahu, Islam ini pertama kali masuk ke Indonesia jelas adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi, penganut tarekat Sufi. Ini yang pertama. Yang ketiga, kita ini juga perlu tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di negeri kita ini sekarang banyak aliran saudara. Kalau dulu umat Islam Indonesia ini semuanya Ahlus Sunnah, semuanya Syafi'i, Asy'ari, nggak ada aliran-aliran lain. Tapi kira-kira sejak 150 tahun yang lalu di Indonesia ini berkembang 3 aliran. Pertama Wahabi, kedua Syiah, ketiga aliran kebatinan. Kebatinan ini kelompok Sufi yang berpandangan dia ini kalau sudah usul mencapai makom maka gak perlu sholat, gak perlu ibadah. Ini Sufi. Ini 3 aliran. Ini 150 tahun yang lalu. Saudara tahu kalau 150 tahun yang lalu ada 3 orang, kira-kira sekarang anak cucunya ada berapa? Banyak ya. Apalagi orang Minang. Orang Minang tuh dulu biasanya banyak anaknya, kadang juga banyak istrinya, banyak bini pula. Karena dulu ini aliran sesat 3. Sekarang berapa? Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Yang diteliti separuh Jawa Timur, mencatat, meneliti aliran sesat. Separuh Jawa Timur itu tercatat ada 250. Kalau dipukul rata berarti Jawa Timur 500. Pulau Jawa itu provinsinya ada 5. Ada berapa? Ada 5 ya? 6 ya? Ada 6. Kalau tiap provinsi ada 500, berarti di Jawa ada berapa? Ada 3000. Tambah Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ramai di negeri kita ini aliran sesat. Nah, sebagian dari aliran ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngakunya begitu. Makanya kita ini harus tahu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kalau kita Ahlus Sunnah ini akidahnya sifat 20. Nah di negeri kita yang mengaku Ahlus Sunnah ada juga, tapi bukan Ahlus Sunnah. Siapa? Yaitu Wahabi. Wahabi ini gak mau disebut Wahabi, tapi mengaku Salafi. Salafi itu artinya apa? Kata mereka ikut ajaran salaf. Ngakunya. Mengapa Wahabi mengaku Salafi, pakai nama Salafi? Harus curiga. Orang itu jualan madu, kalau ditulis madu asli, orang malah curiga. Karena Wahabi ini karena bukan pengikut salaf dikasih nama salaf. Mengapa? Ya karena ajarannya KW-KW, tidak ori. Kalau yang ori gak perlu pakai nama Salafi. Kita kesini kemana aja ya masakan Padang, walaupun gak ada nama Padang itu ori itu. Kalau yang di luar itu KW.
Ini Padang. Karenanya salafinya Wahabi oleh orang-orang dipelesetkan. Ada yang bilang salafi itu salah fikir. Salah fikir. Atau salapi, salah pilih. Ada yang lebih ekstrim di Sumatera Barat. Saya tanya, kenapa ngajak foto saya? Karena saya tahu Pak Kiai, katanya. Saya ini juga musuhnya salafi, Kiai. Bilang musuhnya salafi. Apa salafi itu? Apa kata dia? Sahabat lama Fir'aun, kata. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya sifat 20. Kalau Salafi atau Wahabi akidahnya tauhid bagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Saudara ingin tahu sumbernya? Tauhid rububiyah uluhiyah ini sumbernya dari siapa? Ini sumbernya panutannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Enggak percaya? Coba buka ya di daerah saya di Jember, Jawa Timur. Tokoh salafi itu orang Sumbar semua. Ada orang Sumbar kuliah di Madinah jadi Wahabi, malah pergi ke tempat saya. Jadi yang nakal-nakal dikirim ke Jawa di sini itu. Yang keras-keras dikirim ke sana. Nah, ini ustadz-ustadz salaf Wahabi termasuk yang di daerah saya, kemana-mana biasanya bagi-bagi kitab Wahabi. Ada kitab Wahabi berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid, karangan ulama Wahabi Ahmad bin Muhammad Bashmil. Dalam kitab ini halaman 16 ada bab berjudul Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bukti bahwa Abi Jahal dan Abi Lahab itu orang bertauhid. Artinya apa? Di antara keimanan orang-orang Wahabi beriman bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Itu imamnya Salafi Wahabi. Makanya ajaran Salafi sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau tawassul, Wahabi gak mau tawassul. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau istighatsah, Wahabi gak mau. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau tabarruk, Wahabi gak mau. Sama. Itu di kitabnya ada. Dan di kitab Kaifa Nafhamut Tauhid dikatakan Abu Jahal wa Abu Lahab wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Ini imamnya Wahabi. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik seperti dua orang ini selalu beriman kepada Allah dan bertauhid secara rububiyah. Ini di kitab Wahabi. Karenanya orang Wahabi di Syria membentuk tentara namanya ISIS. Yang dibunuh siapa? Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab yang membantai umat Islam ketika di Mekah dulu. Itu ajarannya Abu Jahal, Abu Lahab, saudara. Ajaran Wahabi. Di dalam kelompok-kelompok Islam, firqah-firqah Islam sejak masa sahabat, kelompok-kelompok di luar Islam, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak ada golongan yang menganggap Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid, kecuali di kitabnya Wahabi. Gak ada yang memuji-muji Abu Jahal, Abu Lahab, gak ada, kecuali Wahabi. Makanya orang-orang Wahabi merendahkan para ulama, ikut ajarannya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu orang Wahabi. Dan ini si Wahabi ini di kitabnya tadi bilang
ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was salihin. Sungguh mengherankan dan aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Kata Wahabi, Abu Jahal Abu Lahab ini lebih bertauhid, lebih beriman daripada kalian. Ini ajaran Wahabi. Ajaran Wahabi. Jadi sumbernya Abu Jahal Abu Lahab. Nah, kalau tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah uluhiyah ya, ajarannya Abu Jahal Abu Lahab. Kalau tauhid asma wa sifat, ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari Yahudi. Karena kelompok tajsim dan tashbih, golongan yang menjasmanikan Allah itu orang Yahudi. Wahabi ikut Yahudi dalam masalah ini. Karenanya ISIS membunuh umat Islam di Syria, di Irak, di Libya. Orang Israel, orang Yahudi di Israel aman. Dan tentara ISIS yang cedera dirawat di rumah sakit Israel. Mengapa? Karena akidahnya sama. Orang itu kalau ideologinya sama, biasanya saling suka itu. Suka. Karena al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu memang dikumpulkan oleh Allah. Dikumpulkan. Al-arwah itu perkumpulan yang selalu dikumpulkan. Fama ta'arafa minha talaf. Ajarannya Wahabi karena ajarannya mirip Abu Jahal Abu Lahab, suka sama Abu Jahal Abu Lahab. Karena ajarannya mirip ajaran Yahudi, suka sama Yahudi. Itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya dari mana? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Sifat 20. Kita sekarang bicara sifat 20. Tapi bicaranya ya enggak sampai selesai lah. Karena ini sifat 20 ya, sifat 20. Buku ini gratis, asalkan datang ke rumah saya. Nah, saya biasanya menyiapkan kalau ada tamu ke rumah saya kasih. Tapi jangan lupa bawa oleh-oleh kalau bertamu itu. Nah, mengapa para ulama membangun konsep sifat wajib 20 bagi Allah? Nah, sifat 20 ini, sifat 20 akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat protes. Siapa yang protes? Pertama yang protes dari golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sudah kritis. Saya ketika ada di pondok dulu, gak ada kawan-kawan pertanyaannya kritis, gak ada. Begitu pulang dari pondok, gabung di NU Nahdlatul Ulama, sebagian kiai yang senior tanya pada saya. Apa pertanyaannya? Gus, apa kiai? Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya sama beliau, sampean minta berapa? Enggak, bukan minta berapa. Saya tanya, mengapa bukan 15, bukan 25, bukan 19, kok 20 gitu? Ini yang pertanyaan dari Ahlus Sunnah. Kalau orang Wahabi beda lagi. Saya ngisi kuliah umum di University Teknologi Malaysia di Johor. Ada orang tanya, Pak Kiai, kata Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Loh, dari mana katanya? Katanya dari ahli filsafat Yunani. Katanya, saya bilang sama dia, kalau orang ahli filsafat Yunani bertauhid dengan sifat 20, berarti ahli sifat. Kalau ahli filsafat Yunani
meyakini sifat wajib 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi ingkar, menolak sifat 20, berarti komunis. Gak percaya wujudnya Allah, komunis. Wujud adanya Allah, kan komunis berarti. Gak percaya kidam, komunis. Gak percaya pokok, komunis. Wahabi itu ngawur saudara, gak tahu apa isinya, langsung ditolak. Itu namanya orang bodoh. Orang bodoh kalau yang dulu masih bagus. Dulu itu orang bodoh tahu kalau dirinya bodoh. Yang sekarang ini orang bodoh nggak tahu kalau dirinya bodoh dan menganggap kebodohannya sebagai ilmu. Karenanya protes ulama-ulama besar dari dulu. Ulama-ulama besar diprotes semua sama dia. Dirinya bodoh, nggak tahu dirinya bodoh. Kan bahaya itu. Dikiranya dari filsafat Yunani. Ngawur. Nah, sifat 20 ini mengapa para ulama membangun konsep sifat 20? Yang pertama, tujuan sifat 20 itu mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Apa makrifat itu? Makrifat itu kenal. Kepada Allah kita ini wajib kenal, wajib makrifat. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat 20 ini juga merespon penyimpangan-penyimpangan agama-agama di luar Islam, termasuk penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Dijawab semua dalam sifat 20. Ini yang kedua. Yang ketiga, sifat 20. Kenapa kok 20? Kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Manusia ini wajib makrifat pada Allah. Cuma mampunya 20 saudara. Lebih dari 20 gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, makrifat pada orang yang kita merasa kenal itu terbatas loh. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa tujuan sifat 20? Sifat 20 itu menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau kenalan dengan orang, pertanyaannya selalu dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa? Kan begitu. Sifat 20 itu juga begitu saudara. Sehari semalam kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Mau keluar rumah baca doa. Sampai di masjid, mau naik masjid baca doa. Turun dari masjid baca doa lagi. Mau masuk rumah baca doa. Mau masuk kamar mandi baca doa, keluar baca lagi. Kan doa terus kita ini. Selalu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, pertanyaan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Sifat wujud ini untuk membantah orang komunis yang gak percaya wujudnya Allah. Karenanya jangan diremehkan tentang dalil sifat wujud. Anak-anak kita, generasi kita jangan sampai gak tahu dalil wujudnya Allah. Mengapa? Kalau gak tahu dalil wujudnya Allah, lalu anak kita setelah lulus SMA kuliah di UIN, Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, nanti sampai di sana jumpa dengan dosen-dosen terpengaruh komunis, diajak ragu-ragu wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Harus kuat dalil wujudnya Allah. Nah, ini dalil wujudnya Allah. Karena Allah itu wajibul wujud, maka kebalikan dari sifat wujud mustahil bagi Allah, yaitu adam atau tiada. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau Allah itu wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya sifat qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan.
Allah gak ada permulaannya, makanya gak pakai tanggal lah. Kalau kita di KTP ada tempat tanggal lah, ada tempatnya, ada tanggal lahirnya. Kita karenanya ini sifat kidam ini membantah kelompok-kelompok yang mempertuhankan selain Allah. Orang Nasara mempertuhankan Bunda Maria, Siti Maryam. Gak betul tuh. Siti Maryam itu ada tanggal lahirnya, ada orang tuanya. Orang Nasara mempertuhankan Yesus, Nabi Isa. Salah itu. Nabi Isa ada tanggal lahirnya, bukan Tuhan. Kalau ada tanggal lahirnya berarti bukan Tuhan. Dibantah pakai kidam, makhluk yang dipertuhankan, gak sah. Karenanya kebalikan dari kidam itu hudus, mustahil bagi Allah. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah Allah maha kekal, maha abadi. Maka yang gak kekal, yang gak abadi bukan Tuhan. Orang Nasara mempertuhankan Bunda Maria, bukan Tuhan. Siti Maryam dah wafat. Mempertuhankan Nabi Isa, bukan Tuhan. Orang Nasara meyakini sudah wafat, kita meyakini belum wafat, tapi akan wafat nanti setelah turun ke dunia. Kapan turunnya kita gak tahu. Dan tanda-tandanya macam masih lama. Artinya kalau bapak-bapak yang ada di sini mungkin sudah gak ada. Saya mungkin juga sudah gak ada mungkin. Entah anak cucu mungkin. Ini Nabi Isa. Ini pertanyaan 1, 2, 3. Karenanya kebalikan dari baqa, yaitu fana, rusak, binasa, mustahil bagi Allah. Kalau kita ini gak baqa, karena gak baqa maka ada tanggal matinya, kelahirannya ada ulang tahun, matinya ada acara haul. Tuhan gak ada ulang tahunnya, gak ada haulnya, gak ada. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud kidam baqa seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Mengapa Allah gak serupa dengan apapun perkara yang baru? Karena kalau Allah serupa dengan satu perkara yang baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti punya hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan, berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Nah, sifat mukhalafatul hawadits ini menolak terhadap faham Wahabi. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Tuhannya Wahabi. Akidahnya Wahabi dalam masalah ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Karenanya akidah Wahabi adiknya akidah Yahudi. Makanya disingkat Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi itu. Mirip saudara. Ini yang disebut tauhid asma wa sifat. Kalau kita gak serupa, Tuhan itu gak serupa dengan apapun perkara yang baru. Karenanya kata ulama salaf,
kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak serupa dengan itu. Mengapa? Semua hasil pikiran manusia itu adalah reka-reka dari apa yang pernah dia lihat dari pandangan matanya. Sedangkan apa saja yang pernah dia lihat itu perkara baru. Dan apapun yang dia pikirkan gak akan terlepas dari perkara baru, meskipun di alam nyata tidak ada.